Hello healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang positif corona lagi. Kenapa? Nah, karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman saya yang menanyakan, "Dok, ini saya udah pernah kena COVID 1 minggu tapi udah di PCR negatif. Kok bisa kena COVID lagi ya?" Jadi ceritanya dia itu udah negatif, kemudian 1 minggu dia rasa badannya nggak enak lagi, kemudian setelah di PCR ternyata positif lagi. Nah, apakah itu mungkin? Kemudian yang kedua juga tentang vaksin. Ada teman-teman saya yang menanyakan, "Dok, ini saya ini sudah vaksin yang kedua. Nah, setelah vaksin yang kedua, ini kok kenapa saya terkena COVID?" Jadi ceritanya setelah dia vaksin kedua, 3 hari kemudian dia rasakan badannya nggak enak. Kemudian akhirnya dia lakukan PCR dan hasilnya positif. Kenapa ya kok bisa gitu? Jangan kemana-mana, tonton terus video saya sampai habis ya. Nah, jadi ini saya akan menjelaskan. Pertama, eh, saya sudah terbebas dari COVID. Swab PCR saya sudah 2 kali negatif. Kemudian selang 1 minggu, saya terkena COVID lagi. Apakah itu mungkin? Nah, jadi ternyata orang yang terkena atau penyintas COVID atau orang yang sudah terkena COVID itu masih bisa terkena COVID lagi. Apalagi mutasi dari virus corona ini semakin banyak dan semakin ganas. Penularannya semakin cepat. Bahkan ada virus yang masih belum bisa kita deteksi dengan alat PCR. Nah, virus ini bakalan terus mutasi terus. Kita nggak tahu sampai kapan. Kita harapkan ya dia mutasinya semakin lama semakin lemah gitu. Nah, tapi bagaimana? Apakah bisa orang yang terkena COVID, udah post-COVID, udah negatif 2 kali, terkena COVID lagi? Nah, jadi orang yang terkena coronavirus, apalagi tanpa gejala OTG atau hanya gejala ringan saja, itu antibodinya ada beberapa yang tidak terbentuk. Meskipun terbentuk, itu dia terbentuknya hanya minimal saja. Mungkin setelah PCR-nya negatif, itu antibodinya naik. Kemudian selang berapa hari atau selang 1 minggu, antibodinya udah mulai menurun. Nah, pengalaman ini sudah saya pernah alami dengan teman saya. Ketika dia selesai COVID 1 minggu, setelahnya saya suruh untuk cek antibodi COVID, antibodi kuantitatif untuk coronavirus. Ada di rumah sakit dan laboratorium. Ternyata hasil antibodinya hanya 20. Nah, jadi minimal itu 30. Kalau pada pemeriksaan lab di tempat saya, minimal 30. Nah, orang ini hanya 20. Sehingga antibodinya itu kurang optimal, kurang bisa untuk melawan COVID. Jadi setelah 1 minggu lewat, dia rasakan badannya tidak enak, kemudian akhirnya dia swab lagi, dan hasilnya positif. Nah, kemungkinan ketika antibodinya itu belum terbentuk atau antibodinya sedang turun, kemudian dia kelelahan atau daya tahan tubuhnya pas lagi turun, itu dia bisa terkena corona lagi. Itulah sebabnya kenapa orang yang sudah terkena COVID itu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan kira kita orang yang sudah terkena COVID, antibodinya bakalan tinggi sehingga dia nggak mungkin terkena COVID. Kadang-kadang orang sering meremehkan hal tersebut. Oh, aku udah pernah kena COVID, jadi nggak perlulah pakai masker. Dia pergi ke pasar, pergi ke mall tanpa menggunakan masker, atau prokesnya kurang ketat, nggak pernah cuci tangan. Nah, sehingga dia bisa terkena lagi. Jadi, saran saya, untuk orang yang sudah terkena COVID atau bebas COVID, udah swab-nya udah negatif, teman-teman harus tetap patuhi protokol kesehatan.
Kemudian untuk vaksin. Nah, orang tersebut sudah mendapatkan vaksin. Vaksin yang kedua, setelah dia mendapatkan vaksin yang kedua, dia rasa badannya tidak enak, kemudian ketika di-swab, hasilnya positif. Kemudian ada juga yang setelah vaksin ke-1, badannya nggak enak, kemudian di-swab positif. Apakah vaksin tersebut yang menyebabkan terjadinya coronavirus? Nah, vaksin yang sudah kita dapatkan ada macam-macam ya, ada Sinovac, Sinopharm, kemudian ada AstraZeneca, nanti yang mau datang Moderna atau Pfizer. Nah, vaksin-vaksin tersebut udah diteliti aman. Untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm, dan vaksin-vaksin yang lainnya, AstraZeneca, Moderna, itu sama sekali tidak mungkin bisa menyebabkan kita terkena coronavirus. Pada vaksin Sinovac atau Sinopharm, itu adalah virus yang dimatikan. Jadi virus tersebut sudah mati, hanya antibodinya saja yang ada. Sehingga ketika disuntikan kita, jadi antibodi yang masuk itu bisa mengajari antibodi kita untuk mengenali virus corona tersebut. Kemudian untuk vaksin yang lain juga sama. Untuk vaksin AstraZeneca itu dia tidak memakai virus yang dimatikan. Jadi dia menggunakan adenovirus. Adenovirus kemudian dimasukkan antibodi dari virus corona tersebut. Nah, kenapa orang yang vaksin adenovirus itu biasanya kerasa demam-demam? Ya karena efek dari kejadian pasca imunisasi tersebut. Itu tidak masalah. Tapi vaksin tersebut tidak dapat menyebabkan orang terkena corona. Lalu dari mana terkena coronanya atau terkena COVID-nya? Nah, pada waktu kita vaksin, itu kita tidak dilakukan swab antigen atau swab PCR. Sehingga orang yang vaksin tersebut dan petugas vaksin juga tidak tahu apakah orang tersebut itu sedang terkena corona atau tidak. Biasanya kita hanya anamnesis saja, apakah ada demam, batuk pilek, dan kita anamnesis komorbidnya. Tapi kita tidak lakukan antigen atau PCR, sehingga kita tidak tahu apakah orang tersebut terkena corona apa tidak. Itu satu. Kedua, meskipun kita lakukan, ada juga yang tanya, "Dok, padahal saya itu sudah antigen. Kenapa kok antigen udah negatif, kemudian vaksin, setelah vaksin saya positif?" Nah, kita harus tanyakan, antigennya itu kapan? Hamin berapa sebelum vaksin? Kemudian kontak terakhirnya kapan? Nah, jadi ketika orang tersebut antigen, iseng-iseng, hasilnya negatif. Kemudian setelah habis antigen, dia kontak dengan orang lain yang kita tidak tahu nih, orang tersebut positif atau negatif. Nah, jadi orang tersebut menularkan ke orang ini. Nah, karena viral load di tubuhnya atau kadar virusnya masih rendah, ketika dia mau vaksin itu tidak ada gejala sama sekali. Dan ketika misalnya nih ya, waktu vaksin dia iseng-iseng mau antigen lagi. Di antigen juga belum muncul karena kadar virus di tubuhnya masih sangat rendah. Kemudian dia vaksin. Karena dia udah kontak dengan pasien yang COVID, nah virusnya ini setelah 2-3 hari sampai 5 hari dia mulai berkembang sehingga menimbulkan gejala. Kemudian orang tersebut antigen lagi dan hasilnya positif. Nah, itulah yang biasanya menjadi penyebab kenapa habis divaksin kok terkena corona. Karena kita tidak tahu orang tersebut memang ada corona apa enggak karena tidak dilakukan swab atau antigen. Kemudian kita nggak tahu kalau misalnya dia sudah antigen atau PCR berapa hari sebelumnya. Kemudian sebelumnya apa dia kontak dengan orang lain. Kita juga tidak tahu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang habis vaksin terkena COVID atau corona. Atau yang ketiga juga ada ketika sudah vaksin yang pertama, wah dia anggap, wah aku sudah kebal nih, udah vaksin. Jadi dia protokol kesehatannya kendor. Tidak cuci tangan, tidak pakai masker, kemudian pergi-pergian. Nah, padahal dosis pertama vaksin itu tidak antibodi yang terbentuk di tubuh kita itu belum sempurna, masih awal, masih proses pembentukan. Anggapannya panglima yang dimasukkan untuk melawan corona itu baru ngajarin tubuh kita untuk melawan.
baru diajari berdiri, baru diajari pakai pedang. Jadi masih rawan kalau terkena COVID. Jadi setelah divaksin, meskipun sudah vaksin kedua, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena setelah kita divaksin pun, belum tentu antibodi kita terbentuk. Contohnya seperti saya, ketika saya sudah divaksin Sinovac 2 kali, antibodi saya masih 17 maksimal yang terakhir nih, 1 bulan setelah vaksin yang kedua, saya cek antibodi saya cuma 17 maksimal. Nah, setelah vaksin yang kedua, setelah divaksin saya cek antibodi itu cuma 1 bahkan. Setelah 1 bulan jadi 17. Nah, itu sangat rentan, saya masih bisa terinfeksi virus corona. Makanya setelah vaksin pun saya tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, kemudian tetap rajin cuci tangan, menjauhi kerumunan, kemudian tidak berpergian, di rumah aja. Ya kalau di rumah sakit ya mau gimana lagi karena tugas kita sebagai tenaga medis. Tapi waktu di rumah sakit protokol kesehatan tetap harus ketat. Pakai masker double, saya pakai N95 dilapisi oleh masker bedah, kemudian cuci tangan. Nah, sekian video dari saya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya tentang kenapa habis vaksin kok kena COVID, atau saya sudah pernah COVID kok kena COVID lagi. Ya, teman-teman bisa share video saya ini agar mereka mengerti. Kemudian untuk orang-orang yang habis vaksin, teman-teman juga bisa share agar mereka tetap menjaga protokol kesehatan, tidak sembarangan kendor protokol kesehatannya, agar tidak terkena virus corona. Sekian video dari saya. Dadah.